Berikut ini adalah sejarah bangsa yang ada di Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Kita mulai tahun 3000 sebelum Masehi. Desa-desa zaman batu di lembah Sungai Kuningan di Cina. Tahun 3000 sampai tahun 1500 sebelum Masehi, peradaban lembah Indus di India, kota Harappa dan Mohenjo-daro mencapai puncak peradaban dan jalan raya. Tahun 1523 sampai tahun 1027 sebelum Masehi, dinasti Shang dari Cina, dinasti Qi pertama kali dalam sejarah Cina. Peradaban dengan kelas-kelas petani dan tukang, kelas pendeta, bangsawan, dan raja yang merangkap pendeta. Selanjutnya, tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya yang buas dari padang rumput India menghancurkan kebudayaannya. Tahun 1027 sampai tahun 256 sebelum Masehi, dinasti Zhou, masa hidup ahli filsafat Konfusius, Lao Tse, dan Metze. Kemudian tahun 1000 sampai tahun 500 sebelum Masehi, timbulnya sistem kasta di India. Kemungkinan dasarnya adalah rasial. Tahun 653 sampai tahun 683 sebelum Masehi, Gautama Buddha mulai mengajar di India. Ya, jadi Siddhartha Gautama ini adalah penyebar agama Buddha ya. Kemudian tahun 551 sampai tahun 479 sebelum Masehi, Konfusius mengajar di Cina. Tahun 327 sampai tahun 326 sebelum Masehi, Iskandar Agung dan pasukan Yunaninya menyerbu India. Kemudian tahun 325 sampai tahun 298 sebelum Masehi, Chandragupta Maurya, pendiri dinasti Maurya, mempersatukan India. Tahun 269 sampai tahun 232 sebelum Masehi, pemerintahan Kaisar Asoka Agung di India, Buddha menjadi agama negara. Selanjutnya tahun 221 sampai tahun 207 sebelum Masehi, dinasti Qin di Cina mulai mendirikan tembok besar. Kita masuki tahun 202 sebelum Masehi sampai tahun 220 Masehi. Dinasti Han di Cina terkenal karena masa damai yang panjang, politik perluasan daerah, puncak kesenian, agama Buddha dikenal ke Cina. Selanjutnya tahun 60 Masehi, Raja-Raja Kushan dari Gandhara, Pakistan Barat mendirikan kekaisaran dengan luas dari Asia Tengah sampai India. Gaya ukir Buddha terkenal dikembangkan di bawah Raja-Raja Kushan ini. Kemudian tahun 100 Masehi, tahun yang diakui sebagai awal negara Jepang. Tahun 317 sampai tahun 589 Masehi,
Cina dipecah menjadi dinasti utara dan selatan. Tahun 320 sampai tahun 544 Masehi, dinasti Gupta menyatukan India setelah masa perang dan kemelut selama 5 abad. Zaman keemasan kesenian Hindu. Tahun 550 Masehi, berdirinya Kekaisaran Khmer yang wilayahnya kira-kira Laos dan Kamboja yang saat ini. Selanjutnya, tahun 552 Masehi, Buddha memasuki Jepang. Tahun 585 sampai tahun 608 Masehi, pemerintahan Harsa, kebangkitan kesenian Hindu. Kemudian tahun 618 sampai tahun 906 Masehi, dinasti Tang di Cina. Kemudian Korea dikuasai oleh Cina. Pasukan Cina menyerang Mongolia, Nepal, Tibet, dan Turkestan. Zaman keemasan Cina kuno yang sangat gemilang. Selanjutnya tahun 712 Masehi, Arab Muslim menyerbu India Barat Laut. Tahun 800 sampai tahun 1600 Masehi, feodalisme di Jepang berkuasa. Berkuasanya kelas samurai di Jepang. Tahun 889 sampai tahun 1434, masa jaya peradaban Khmer, ibu kota di Angkor, menguasai daerah Thai, Kamboja, Vietnam Selatan, dan Laos yang saat ini. Sangat maju dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Tahun 960 sampai tahun 1279, dinasti Sung di Cina berkuasa, yang masa kejayaan pendidikan dan kemajuan dalam bidang seni. Selanjutnya tahun 1050, Pagan di Burma menjadi ibu kota negara yang diperintah oleh Raja Anawarta. Buddha masuk ke negara Burma yang kita kenal saat ini adalah Myanmar. Selanjutnya tahun 1190 sampai tahun 1294, Genghis Khan mendirikan Kekaisaran Mongol di Asia Tengah. Pasukan Mongol menyerbu Eropa dan Asia. Tahun 1192 sampai tahun 1333, zaman Kamakura di Jepang. Kaum kesatria berkuasa. Tahun 1206, pasukan Islam merebut Delhi di India. Kesultanan Delhi merupakan kerajaan Islam pertama di India. Tahun 1271 sampai tahun 1292, Marco Polo meninggalkan Venesia, mengunjungi Cina dan Asia Timur. Tahun 1279 sampai tahun 1368, dinasti Yuan Mongol berkuasa di Cina, dibentuk oleh Kublai Khan, cucu Genghis Khan. Tahun 1336 sampai tahun 1392, perang saudara merajalela di Jepang. Rezim Kamakura jatuh. Tahun 1368 sampai tahun 1644, dinasti Ming di Cina berkuasa.
bangsa Mongol diusir dan Cina berkuasa. Kemudian tahun 1392 sampai tahun 1910, dinasti Yi di Korea, ibu kota Seoul, tetap setia dan takluk pada Cina. Tahun 1398, Timur Leng menghancurkan Delhi, akhir Kesultanan Delhi. Selanjutnya, tahun 1498, penyelidik Portugis Vasco da Gama mendarat di Kalkuta, India. Tahun 1510, Portugis mengalahkan Goa, India. Tahun 1526, Kekaisaran Mongol, masa yang cemerlang dalam sejarah India, didirikan oleh Babur, keturunan dari Timur Leng dan Genghis Khan. Tahun 1549 sampai tahun 1552, Saint Francis Xavier membawa agama Kristen ke India. Tahun 1557, Portugis menduduki Makau, berdagang dengan Cina. Tahun 1560 sampai tahun 1605, Akbar, kaisar terbesar dinasti Mongol, memerintah di India. Pedagang Eropa mulai berdatangan. Tahun 1571, bangsa Spanyol mendirikan Manila, menguasai Filipina. Tahun 1600, maskapai India Timur didirikan Inggris untuk berdagang di India. Tahun 1603 sampai tahun 1867, zaman Tokugawa di Jepang. Sistem feodal dikukuhkan. Pedagang Spanyol dan Belanda datang. Tahun 1622 sampai tahun 1651, di bawah Iemitsu, agama Kristen dilarang. Politik pintu tertutup dianut. Tahun 1630 sampai tahun 1648, Taj Mahal, salah satu bangunan terindah di dunia, dibangun oleh Shah Jahan, Raja Mongol, setelah kematian istrinya. Kita masuki tahun 1641. Belanda menaklukkan Malaka. 1,5 abad kemudian berkuasa di Asia Timur. Tahun 1644 sampai tahun 1912, dinasti Qing didirikan di Cina oleh bangsa Manchu dari Siberia. Korea begitu tertutup hingga dinamai Kerajaan Pertapa. Tahun 1650 sampai tahun 1818, Serikat Maharata dibentuk, menyebabkan keberuntungan Kekaisaran Mongol dan menjadi kekuatan terkuat di India sampai dikalahkan oleh Inggris. Tahun 1659 sampai tahun 1707, puncak kejayaan Kekaisaran Mongol di India. Selanjutnya, tahun 1690, Inggris yang makin kuat di India mendirikan Kalkuta. Tahun 1735 sampai tahun 1796, di bawah Kaisar Qianlong, Cina menguasai daerah terluas. Tahun 1751, Cina menyerbu Tibet. Tahun 1757, selanjutnya tahun 1758,
sampai tahun 1824 negara Burma lahir dengan ibu kota di Rangoon. Tahun 1782 Rama I mengawali dinasti Siam modern dengan ibu kota di Bangkok. Tahun 1786 Kompeni India Timur Inggris menyewa Pulau Penang, awal dari cengkraman Inggris atas semenanjung Malaya. Tahun 1798 Sri Lanka, waktu itu Ceylon, menjadi daerah kekuasaan Inggris. Tahun 1819 Sir Stanford Raffles mendirikan Singapura. Selanjutnya tahun 1824 sampai tahun 1888 rangkaian perang Inggris Burma dicaplok Inggris dan dibuat daerah India. Selanjutnya tahun 1839 sampai tahun 1842 perang Candu dimulai oleh Inggris, dimenangkan Inggris dengan akibat memperoleh konsesi dagang serta daerah jajahan. Tahun 1848 sampai tahun 1865 pemberontakan Taiping di Cina membuat dinasti Qing atau Manchu. Tahun 1854 awal perdagangan antara Jepang dengan Barat. Tahun 1857 sampai tahun 1858 pemberontakan Sepoy atau pemberontakan besar di India melawan Inggris, awal dari kebangkitan India melawan pemerintahan asing. Selanjutnya tahun 1868 sampai tahun 1912 zaman Meiji di Jepang. Feodalisme diakhiri, perdagangan dengan luar negeri digalakkan, industrialisasi dan militerisasi sangat maju. Tahun 1887 Prancis memaksakan persatuan Vietnam dan Kamboja, menamakannya Indochina. Kemudian Laos ikut digabungkan. Selanjutnya tahun 1889 konstitusi baru disetujui oleh Kaisar Jepang. Kaisar memiliki kekuasaan mutlak. Selanjutnya tahun 1894 sampai tahun 1895 perang Jepang-Cina menandai munculnya kekuatan Jepang. Formosa atau Taiwan dan Pescadora direbut dari Cina. Kemudian tahun 1895 Inggris membentuk Federasi Malaya sebagai protektorat. Selanjutnya tahun 1889 Filipina diberikan Spanyol kepada Amerika Serikat. Tahun 1898 sampai tahun 1900 pemberontakan Boer di Cina. Perkumpulan rahasia jago kungfu Cina mencoba mengusir orang asing. Mereka kalah oleh kekuatan gabungan Inggris, Rusia, Jerman, dan Amerika Serikat. Selanjutnya tahun 1899 Cina dipaksa memakai politik pintu terbuka. Semua bangsa punya hak dagang di Cina. Tahun 1904 sampai tahun 1905 perang Jepang-Rusia. Jepang mengalahkan Rusia dan menjadi salah satu kekuatan utama di dunia. Tahun 1909 Mahatma Gandhi, pemimpin besar India, memimpin demonstrasi tanpa kekerasan melawan Inggris.
Tahun 1910, Jepang mencaplok Korea. Tahun 1911, revolusi di Cina dipimpin oleh Sun Yat-sen memaksa Kaisar Manchu turun tahta. Selanjutnya, tahun 1912, Sun Yat-sen menjadi presiden pertama Republik Cina. Tahun 1916, Gandhi mendukung Inggris di Perang Dunia Pertama dengan harapan India cepat merdeka. Tahun 1917, Perang Saudara di Cina. Kuomintang, partai nasionalis di bawah Sun Yat-sen, membentuk pemerintahan di Kanton, berperang melawan para penguasa daerah utara. Kita masuki tahun 1918 sampai tahun 1922, pasukan Jepang menduduki Siberia. Tahun 1921 sampai tahun 1923, pembentukan Partai Komunis Cina secara resmi bersekutu dengan Kuomintang. Tahun 1919, pembantaian Aristar, kaum nasionalis India, ditembaki oleh tentara Inggris. Tahun 1926, Chiang Kai-shek memimpin tentara Kuomintang menaklukkan daerah utara setelah kemenangan pecah dengan komunis. Selanjutnya, tahun 1927, Chiang Kai-shek mengusir komunis dari Shanghai dan membunuh banyak pemimpinnya. Komunis keluar dari Kuomintang dan perang saudara dimulai. Tahun 1928 sampai tahun 1949, Chiang Kai-shek membentuk pemerintahan nasionalis di Nanking dan pengakuan internasional berdatangan. Tahun 1929, Pandit Jawaharlal Nehru dengan dukungan Gandhi terpilih menjadi presiden dari Kongres Nasional India, partai terbesar di India. Selanjutnya, tahun 1931, Jepang menduduki Manchuria, membentuk negara boneka. Mao Zedong terpilih menjadi Ketua Republik Rakyat Cina. Tahun 1932 sampai tahun 1937, Jepang memasuki daerah utara di Cina. Tahun 1934, komunis terpaksa melakukan long march ke utara, dipaksa oleh Chiang. Mereka menetap di Yan'an. Tahun 1937 sampai tahun 1945, Perang Jepang-Cina menjadi bagian Perang Dunia yang Kedua. Tahun 1937, Burma memisahkan dari India, diberi pemerintahan sendiri. Tahun 1939, Mahatma Gandhi berpuasa berkepanjangan, membuat beberapa negara bagian India memperbaharui sistem demokrasi mereka. Kemudian tahun 1941 sampai tahun 1945, Jepang membom Pearl Harbor, merebut Singapura dan daerah Pasifik lain dalam Perang Dunia yang Kedua. Kita masuki tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Indonesia merdeka setelah sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tahun 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, telah menghancurkan bangsa Jepang.
Selanjutnya, Jepang pun menyerah kepada sekutu dan mengakhiri Perang Dunia yang kedua. Dan awal zaman atom, nasionalis Indochina ingin lepas dari Perancis. Korea dipisahkan antara yang dikuasai Amerika dan Rusia. Tahun 1946, Amerika memberikan kemerdekaan pada Filipina. Tahun 1947, Inggris meninggalkan India dan Pakistan. India pun merdeka. Tahun 1948, Mahatma Gandhi terbunuh oleh seorang Hindu fanatik. Tahun 1949, Indonesia dipimpin oleh Soekarno menerima pengakuan kedaulatan dari Belanda, tepatnya pada tanggal 27 Desember. Tahun 1950, Mao Zedong mengalahkan Chiang Kai-shek, rezim komunis berkuasa di Cina. Chiang Kai-shek mendirikan pemerintahan nasionalis di Taiwan. Selanjutnya, tahun 1950 sampai tahun 1953, Perang Korea dimulai dengan serangan Korea Utara ke selatan. Pasukan PBB, terutama Amerika Serikat, ikut campur. Selanjutnya, tahun 1959 sampai tahun 1961, pasukan Panhet Lao yang komunis menguasai hampir semua Laos. Tahun 1961, India dengan paksa mencaplok Goa, Damau, dan Diu. Gencatan senjata di Laos dipastikan oleh Konferensi Jenewa. Selanjutnya, tahun 1962, pembentukan Malaysia. Selanjutnya, tahun 1962 sampai tahun 1965, serangkaian kudeta di Vietnam Selatan. Kekuatan Amerika Serikat campur tangan. Kemudian, tahun 1963, Uni Soviet dan Cina berselisih tajam. Tahun 1964, Cina meledakkan bom nuklir pertama. Cina komunis diakui oleh Perancis. Nehru meninggal, kemudian digantikan Lai Bahadur Shastri. Selanjutnya, tahun 1865, Indonesia keluar dari PBB. Singapura menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1965. Keluar dari Malaysia, Nguyen Cao Ky menjadi Perdana Menteri Vietnam. Selanjutnya, pertikaian India-Pakistan pun dimulai. Cina kemudian ditolak masuk PBB untuk ke-15 kalinya. Tahun 1966, Perdana Menteri India Shastri meninggal dunia. Indira Gandhi, putri Nehru, terpilih untuk menggantikannya. Banyak orang tewas pada pemberontakan komunis di Indonesia. Kaum Buddhis di Vietnam Selatan melancarkan protes terhadap pemerintahan Ky. Pesawat-pesawat USA membom Hanoi, Haiphong, dan sekitarnya di Vietnam Utara. Tahun 1966, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang baru saja melakukan kudeta dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Tahun 1966 dimulainya zaman Orde Baru di Indonesia. Tahun 1967, Cina melakukan percobaan bom hidrogen pertamanya. Tahun 1970, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1970.
Tahun 1974, Perdana Menteri Jepang Tanaka didemonstrasi oleh mahasiswa Indonesia ketika berkunjung ke Jakarta. Tahun 1976, pemimpin Cina Mao Zedong atau Mao Zedong meninggal dunia. Tahun 1984, Republik Rakyat Cina dan Inggris memarat persetujuan bersejarah pengembalian Hong Kong. Perdana Menteri India Indira Gandhi tewas oleh pengawalnya sendiri. Tahun 1985, Presiden Republik Indonesia Soeharto berpidato tentang keberhasilan swasembada pangan Indonesia pada sidang ke-23 FAO di Roma, mewakili dunia ketiga. Pesawat JAL Jumbo 747 menabrak Gunung Osutaka di Jepang. 524 orang tewas dalam peristiwa itu. Selanjutnya, tahun 1986, Presiden Filipina Ferdinand Marcos meninggalkan negaranya Filipina karena gelombang unjuk rasa yang menentangnya. Selanjutnya, tahun 1987, Nyonya Indah Juliani Handoko dilantik oleh Dirut PT Borak menjadi kapten penerbangan komersil pertama di Asia Tenggara. Tahun 1988, Benazir Bhutto dilantik menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Pakistan. Tahun 1988, Presiden Pakistan Jenderal Zia-ul Haq dan rombongan tewas karena pesawat yang ditumpanginya meledak sesaat setelah lepas landas. Selanjutnya, tahun 1988, Olimpiade ke-24 diresmikan di Seoul, ibu kota Korea Selatan, diikuti oleh 160 negara. Kemudian tahun 1989, Kaisar Hirohito, saksi dan pelaku Perang Dunia yang kedua, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Setelah 62 tahun menjadi Kaisar Jepang. Selanjutnya, tahun 1990, Perdana Menteri Korea Selatan Kang Yong-hon dan Perdana Menteri Korea Utara Yoon Hyung-mook bertemu di Seoul untuk pertama kalinya selama 40 tahun Perang Dingin. Tahun 1992, untuk pertama kalinya Indonesia merebut medali emas di Olimpiade Barcelona dari cabang bulu tangkis. Kemudian tahun 1992, Amerika hengkang dari pangkalan militer Clark dan Subic, pangkalan militer yang dijadikan basis sejak Perang Dunia yang kedua. Tahun 1992, gelombang pasang terjadi di dasar laut Nusa Tenggara Timur, di Flores dan pulau-pulau di sekitarnya diterjang ombak setinggi lebih dari 20 meter. Lebih dari 2.000 orang dihempas dan ditelan laut. Bencana nasional, seluruh surat kabar membuka dompet kemanusiaan. Ya, begitulah sejarah Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Masih banyak lagi sejarah yang penting yang terjadi di benua Asia Timur, Selatan, dan Tenggara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya.